تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwah fillah, pemirsa Islam Articles.net rahimakumullah. Siksa kubur adalah azab yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah meninggal, yang melakukan perbuatan dosa sewaktu mereka masih hidup di dunia. Biasanya bila seorang muslim banyak melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan zina, mencuri, membunuh, memperkosa, serta meninggalkan kewajibannya kepada Allah, seperti tidak sholat, tidak puasa, terlebih lagi sampai melanggar atau melakukan perbuatan yang justru dilarang dalam agama, seperti durhaka kepada kedua orang tuanya, menggunjing, memfitnah, dan sebagainya, maka azab kubur sudah menantinya di alam kubur. Kita tahu bahwa alam kubur adalah suatu alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi, azab kubur bisa dibilang adalah azab muqaddimah atau azab pendahuluan bagi siapa saja yang berbuat dosa semasa hidupnya di dunia sebelum masuk ke azab yang lebih dahsyat lagi di akhirat nanti, yakni azab di api neraka. Ikhwah fillah rahimakumullah. Biasanya bila seseorang di alam kuburnya saja sudah susah dan sudah mendapatkan azab, apalagi nanti di alam akhirat, bisa diprediksi tentu akan lebih susah lagi dan lebih dahsyat lagi azab yang akan diterimanya. Untuk itu, sebagai seorang muslim, tentu kita berusaha bagaimana terbebas dari azab kubur ini. Salah satu caranya tentu dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Nah, pada video kali ini, ada hal yang menarik yang akan kami bahas seputar cara agar terbebas dari azab kubur ini, khususnya untuk antum semua pemirsa Islam Articles.net yang dirahmati Allah. Pembahasan yang akan kami kupas secara lebih lengkap dan rinci, yang kami sertai dengan dalil-dalil yang rojeh dari hadis Nabi SAW. Mau tahu amalan apa itu yang bisa menghalangi para pengamalnya dari azab kubur? Simak terus video ini sampai selesai, agar kita semua bisa terbebas dari azab kubur setelah kita meninggal nanti. Ikhwah fillah, pemirsa Islam Articles.net rahimakumullah. Selain beribadah kepada Allah dengan ikhlas, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, ada salah satu cara yang diajarkan Nabi SAW kepada kita umatnya agar kita terhalang dari azab kubur. Cara apa itu? Yaitu dengan merutinkan membaca surat Al-Muluk. Kita tahu, surat Al-Muluk merupakan surat ke-67 dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat Al-Muluk ini sering dinamakan juga surat Tabarok, karena pada ayat pertamanya dimulai dengan kata Tabarok. Dinamakan Al-Muluk, yang berarti kerajaan, yang diambil dari kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yakni Tabarakallazi biyadihil muluk. Surat yang terdapat pada juz 29 ini adalah surat Makkiyah, atau surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau berada di Makkah. Lalu, apa saja sih, Ustaz, dalilnya yang menyatakan bahwa surat Al-Mulk ini bisa sebagai penghalang para pembacanya dari azab kubur, Ustaz? Baik, dalilnya tentu ada, yakni dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana telah bersabda Rasulullah SAW. An Ibni Abbas, faqala Rasulullah SAW, hiyal ma'aniyatu, hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr. Qala Abu Isa, haza hadisun hasanun gharibun min hazal wajhi, wa fil babi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, dia surat Al-Muluk adalah penghalang. Dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Abu Isa atau At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan gharib dari jalur ini. Dan dalam bab ini ada hadis dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2890 dan Al-Hakim jilid 2 halaman 498. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Shahihul Jami' nomor 3643. Al-Silsilah As-Sahihah nomor 1140.
Tanya lagi Ustaz. Sebelum belok kanan, kapan waktu yang dianjurkan membaca surat Al-Mulk ini Ustaz? Dan minta hadisnya juga ya Ustaz. Baik. Sesuai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, waktu yang rojih dalam membaca surat Al-Mulk ini adalah di malam hari sebelum tidur. Sebagaimana hadis yang datang dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil muluk. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengkhabarkan bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur hingga beliau membaca alif lam mim tanzil atau surat As-Sajdah dan tabarakallazi biyadihil muluk atau surat Al-Muluk. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2892 dan selainnya. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah nomor 585. Hadis di atas sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk ini. Dari hadis ini juga kita mendapat tambahan ilmu, yaitu bahwa selain membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, Rasulullah SAW juga membaca surat As-Sajdah. Tentu ini bisa kita amalkan juga. Pertanyaan ketiga Ustaz. Kan agar terbebas dari azab kubur, kita disunahkan membaca surat Al-Mulk ini sebelum tidur malam, kan gitu Ustaz? Lalu dibacanya apa setiap malam? Atau pada malam-malam tertentu saja ya Ustaz? Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Apakah membaca surat Al-Mulk ini setiap malam atau pada malam-malam tertentu saja? Jawabnya dianjurkan dibaca setiap malam dan tidak ada dalil yang menyatakan untuk dibaca pada malam-malam tertentu saja, seperti setiap malam Jumatkah, malam Senin, atau malam yang lain. Dalilnya dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla lailah mana'ahu Allahu biha min azabil qabr." Wa kunna fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-maniyah wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa ataba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa membaca tabarakallazi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat tersebut Al-Maniyah atau si penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra nomor 10.547 dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan Az-Zahabi dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 1549. Pertanyaan terakhir Ustaz. Dari hadis-hadis yang Ustaz terangkan di atas, aku sudah mengerti bahwa membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, bisa sebagai penghalang bagi para pembacanya dari azab kubur. Nah, apakah itu berarti dosa-dosa aku diampuni juga ya Ustaz? Siap. Mengenai pertanyaan ini, dalilnya telah datang hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghafir lahu wa hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk. Hadza haditsun hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu surat dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu tabarakallazi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Hadis ini hasan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2851, Abu Daud nomor 1400, Ibnu Majah nomor 3786, dan Ahmad jilid 2 halaman 299, dan Al-Hakim nomor 2075 dan 3838. Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi
serta dihasankan oleh Imam At-Tirmizi dan Syekh Albani. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 22 halaman 277 mensahihkan hadis ini. Nah, bagaimana pemirsa? Sudah jelaskan hadisnya? Tinggal sekarang tergantung pada diri kita, apakah siap untuk mengamalkannya. Tentu siap dong ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bila pemirsa sekalian ingin turut serta meraih pahala dalam dakwah ilallah ini, pemirsa bisa berdakwah dengan cara men-share video Islam Articles ini kepada kerabat dan teman-teman pemirsa terdekat, agar pemirsa juga memperoleh pahala dari amalan orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين